Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Umar Ahmad SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan DIT 1 UIN Mataram. Sekaligus guru PAI SMK Suradewa Larantuka. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina. Materi ini merupakan materi kelas 10 semester 2. Pada materi ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keadaan yang sehat walafiat. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran seperti biasanya, dan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Marilah kita sama-sama membaca doanya. Astagfirullah, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Baik, terima kasih banyak sudah membaca doa di pembukaan pembelajaran ini. Semoga pembelajaran kita insya Allah Allah ridho, Allah berkahi, dan menjadi bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Ayu Wandira, Syarifah lewat, Siti Hajra, Ayu Lestari, Ijam Nuzulul Ramadan, Nur Arifah, Sani Jian Mariska, Tia Ramadhani, Umi Hasana. Oke, hadir semua ya? Baik, terima kasih. Adik-adik sekalian, kita sudah melakukan absensi dan semuanya hadir. Selanjutnya, Pak mau tanya, materi yang sebelumnya itu, yang kemarin kita pertemuan sebelumnya itu materi apa? Kemudian materi hari ini? Menjaga kehormatan, menjauhi pergaulan bebas dan zina.
menjauhi pergaulan bebas dan zina. Apakah materi yang sebelumnya dengan materi hari ini ada hubungannya? Ya, pasti ada, karena keduanya itu saling berkaitan dan saling punya hubungan yang begitu erat. Pergaulan bebas pasti berbicara tentang berpakaian salah satunya. Ya, berpakaian yang baik dan sesuai dengan syariat Islam mempengaruhi bagaimana pergaulan kita di kehidupan yang nyata. Oke, selanjutnya adik-adik sekalian, Pak akan menanyakan tentang materi pada hari ini untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi pergaulan bebas dan zina, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Baik, pergaulan bebas dan zina dilarang dalam Islam. Pergaulan bebas dan zina itu sangat banyak dampak negatifnya bagi diri sendiri, bagi keluarga dan masyarakat. Baik, terakhir. Apa dampaknya terhadap martabat manusia? Karena dianggap sebagai perbuatan zina dan merusak kehormatan, perbuatan zina juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti menjatuhkan kehormatan dan harga diri, menyebabkan perpecahan keluarga. Baik, tepuk tangan untuk kelompok dua. Dan yang berikut, bagaimana cara remaja menjaga diri di era digital saat ini? Saya, Pak. Silakan. Cara remaja untuk menjaga diri di era digital yang sekarang yaitu dengan cara menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang berguna, dan jauhi penggunaan media sosial untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan cara untuk menggunakan media sosial untuk hal yang positif yaitu seperti mencari materi pembelajaran di handphone, mencari ayat-ayat Al-Quran di handphone, membuat konten positif, dan hal-hal berguna lainnya. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tujuan pembelajaran yang kita capai adalah 1. Menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina. Kedua, mengidentifikasi dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Ketiga, menunjukkan sikap menjaga kehormatan diri sesuai ajaran Islam, menganalisis kasus, dan memberikan solusi berdasarkan nilai Islam. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai. Selanjutnya, adik sekalian mohon perhatikan, simak video yang akan Pak tampilkan ini. Kemudian setelah Anda menyimak, lalu Anda akan diskusi kelompok, lalu mempresentasikan melihat hasil dari video tersebut. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kita saksikan videonya. Aku adalah seorang pelajar kelas 12 yang selalu cerewet tentang apapun berkaya. Hingga suatu hari kita sedang santai setelah pelajaran berakhir. Mereka semua asal tugas barunya anak main HP aja terus. Kucing terus. Ini ya. Kamu gak punya pacar ya? Makanya aku punya pacar. Biar kalau juga ditemenin, ada yang kenal, ini juga emosi. Terus kamu gak punya tugasnya gampang, nanti yang susah. Ya aja, maksudnya apa nih? Mau jadi orang yang paling bahagia sampai semenjak aku dekat dengannya, hari-hariku berubah. Aku jadi sering berbohong dengan para sahabatku. Entah apa yang aku pikirkan, hingga hal yang tak seharusnya aku lakukan terjadi padaku. Aku mau serius. Ngomong apa? Aku gak mau tahu, pokoknya kamu bisa jawab. Pokoknya kamu harus benar orang tua aku. Ya nggak?
Baik, dan sekalian kita sudah menyaksikan video tadi. Sekarang saya minta setiap kelompok untuk menyampaikan daripada apa yang dilihat dari video tersebut. Nanti akan disampaikan kelompok masing-masing. Dari kelompok 1 memberikan atau menyampaikan kesimpulan terkait video yang telah kami tonton. Dari video yang telah kami tonton, kami mengambil kesimpulan bahwa di masa remaja sekarang kita jangan selalu berhimpun atau selalu berpedoman pada pergaulan bebas dan zina, karena pergaulan bebas dan zina dapat memberikan dampak yang negatif atau dampak yang buruk. Misalnya seperti yang ada dalam video, memperlihatkan bagaimana dampak negatifnya, di mana teman-temannya sudah memiliki kesuksesan, tetapi karena adanya pergaulan bebas dan zina, si Diana ini memiliki anak di era teman-temannya yang sudah sukses. Jadi kesimpulannya, kita harus menjaga pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina, karena pergaulan bebas dan perbuatan zina memiliki dampak yang negatif. Baik. Baik. Untuk kelompok berikutnya, masalah apa yang kalian lihat dari video tersebut? Oke, kesimpulan yang kami dapat saat ini adalah pergaulan bebas dan zina memiliki dampak yang negatif, yang serius baik secara fisik, mental, dan sosial. Dan maupun spiritual sebagai penyakit HIV atau AIDS dan penyakit lain yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Diana. Secara mental, pergaulan bebas dapat menyebabkan stres dan kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri. Baik, tepuk tangan. Kesimpulan yang kami dapat adalah cara pacaran seorang siswa yang salah sehingga berdampak pada diri sendiri, sekolah, orang tua, maupun sahabat, dan masa depan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawaban dari setiap kelompok melihat dari hasil video tadi, jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Selanjutnya, salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zina. Kepada kelompok mana yang mau membacanya? Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Baca. Artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke. Nabi Muhammad SAW, setiap anak Adam telah ditetapkan bagi bagian dari zina. Zina mata adalah melihat zina, telinga adalah mendengar zina, lisan adalah berkata zina, tangan adalah menyentuh zina, kaki adalah berjalan menuju zina. Hati berkeinginan dan membayangkan dan kemaluan yang membenarkan atau mendustakan keinginan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita sudah mendengar, membaca tentang dalil daripada pergaulan bebas dan zina. Kita sudah mengetahui bahwa zina itu aib atau memalukan, ya, sesuatu yang aib atau memalukan, yang dimana hubungan layaknya suami istri yang belum menikah, ya, yang belum menikah. Jadi ini di sini materi kita ini masih kita antisipasi, yaitu menjauhi, belum melakukan. Kalau melakukan itu suatu perbuatan yang sangat keji, ya. Maka dalam Quran surah Al-Isra itu sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji. Baik, peluang di mana pengaruh setan terhadap kita. Jadi salah satunya dampak untuk peluang untuk dipengaruhi setan untuk melakukan zina itu yaitu kita pacaran, berteman dengan lawan jenis, duduk yang di tempat bukan keramaian yang lawan jenis, ya. Baik, untuk mencari tahu lebih jauh lagi, maka adik-adik sekalian mohon pelajari, cari referensi-referensi tentang apa tuh zina sebenarnya, dampaknya terhadap diri sendiri, untuk masyarakat dan dalam keluarga itu seperti apa. Itu sangat banyak dalam referensi-referensi, baik itu dalam internet, media, buku, dan sebagainya. Bacaan Quran surah Al-Isra
kemudian artinya dan hadis tadi, maka saya memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok masing-masing untuk menerjemahkan artinya, menafsirkan daripada ayat tersebut, kemudian menjelaskan maksud atau makna daripada ayat tersebut. Sudah selesai semua? Baik, sekarang setiap kelompok yang sudah menganalisis daripada ayat tadi yang dibacakan, kemudian hadis tadi dibacakan, selanjutnya setiap siswa mempresentasikan hasil analisisnya masing-masing kepada kelompoknya. Yang mana duluan? Oke, sudah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil analisis yang telah kami analisiskan. Kepada rekan saya akan memberikan atau menjelaskan analisis yang telah kami analisiskan. Di situ tertulis surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina, yang berarti dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan, yang berarti sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa larangan mendekati zina, Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah melarang mendekati zina bukan hanya perbuatan zinanya saja. Ini mencakup larangan terhadap segala sebab, sarana, dan pemicu yang bisa menjerumuskan ke dalam zina. Maknanya, kita jangan mendekati zina karena sudah ditegaskan pada surah Al-Isra ayat 32 bahwa zina itu adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, sekian dari presentasi kami. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada teman-teman untuk memberikan sanggahan, komentar maupun tanggapan terkait presentasi yang telah kami presentasikan. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kelompok kami ingin bertanya, apakah memikirkan lawan jenis termaksud zina? Saya ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah ayat yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 itu hanya menjelaskan tentang perbuatan zina atau juga menjelaskan tentang perbuatan buruk lainnya? Baik, terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah memberikan tanggapan, komentar maupun pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan di kelompok pertanyaannya. Nah, jawaban dari pertanyaan dari rekan kelompok 2 adalah apakah memikirkan lawan jenis juga termasuk dari perbuatan zina? Jawabannya adalah bisa dilihat lagi, kalau memikirkan lawan jenis yang berarah ke negatif, maka itu disebut sebagai perbuatan zina atau perbuatan mendekati zina. Jika hanya memikirkan lawan jenis yang tidak berarah ke negatif, itu adalah normalis. Sekian dari jawaban kami. Apakah ada komentar terkait jawaban yang telah kami berikan? Baik, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apakah ayat Al-Isra tersebut mencakup tentang zina ya? Dan jawabannya adalah surah Al-Isra tersebut dominan menginstansi hukum tentang zina. Ada juga perlakuan atau perbuatan yang mendekati zina itu juga termasuk dalam sekian. Sekalian sekian dari presentasi kami dan sisi tanya jawab telah kami tutup. Saya moderator dari kami kelompok 1, tidak ada kesalahan secara teknis, kami minta maaf. Kelompok 1 menunjuk diri. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil analisis daripada ayat tersebut. Luar biasa. Selanjutnya kepada kelompok yang berikutnya untuk menyampaikan hasil analisisnya. Kepada kelompok yang
Bersangkutan kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin bertanya terkait presentasi dari kelompok 2 yang telah memberikan presentasi. Pertanyaan kami seperti yang disampaikan saudari rekan Kia menjelaskan tafsirannya. Namun ini sekedar pertanyaan, apakah tafsiran tersebut seperti tafsiran apa begitu? Karena tidak rekan Kia tidak menerangkan tafsiran dari mananya. Sekian dari Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi perbuatan zina? Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Semoga apa yang dipresentasikan itu menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua ya. Baik, kita lanjut ke kelompok 3 untuk menyampaikan hasil analisisnya. Kepada kelompok 3 kami persilakan. Dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mantap. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terkait apa dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dampak negatif dan pergaulan bebas dari perbuatan zina sendiri dibagi atas 3. Yang pertama, dampak bagi diri sendiri, yaitu hilangnya kehormatan dan kesucian diri, risiko terkena penyakit menular seksual, trauma psikologis dan rasa bersalah, putus sekolah atau hamil di luar nikah. Dampak yang kedua bagi keluarga, yaitu rasa malu dan kehancuran nama baik keluarga, beban ekonomi dan sosial, rusaknya hubungan antara orang tua dan anak. Dampak yang ketiga yaitu dampak bagi masyarakat. Dampak bagi masyarakat diantaranya meningkatnya angka kriminalitas, aborsi, dan anak tanpa ayah. Yang kedua, rusaknya moral generasi muda. Yang ketiga, munculnya budaya permisif terhadap maksiat. Sekian jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan dari kelompok 1. Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban yang sudah saya jawab? Sangat puas. Sangat puas. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2, mengapa pergaulan bebas dan zina dilarang dalam Islam? Karena pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perbuatan negatif yang dilakukan oleh kedua orang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan timbulnya dosa yang dilakukan oleh perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Sekian jawaban yang sudah saya jawab dari pertanyaan kelompok 2. Apakah kelompok 2 puas? Puas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih banyak untuk semua kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah menyampaikan hasil analisisnya. Saya pikir hasil analisisnya sangat bagus. Semoga apa yang kita sampaikan ini kita mendapatkan sebuah pengetahuan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, setelah kita lakukan presentasi hasil analisis kita dari ketiga kelompok ini, selanjutnya saya minta dari ketiga kelompok ini salah satunya
yang mewakili untuk menyimpulkan daripada pemaparan presentasi hasil diskusi kita mengenai nafsiran daripada ayat dan makna daripada ayat tersebut. Kepada kelompok mana yang mau menyimpulkannya? Syarifah untuk menyimpulkan daripada hasil ketiga kelompok tadi, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan hasil presentasi dari ketiga kelompok yang telah kita presentasikan bersama. Jadi kesimpulannya adalah Islam melarang zina dan segala bentuk pergaulan bebas karena merusak akhlak, kesehatan, dan tantangan sosial. Serta menjauhi pergaulan bebas adalah bentuk nyata menjaga kemuliaan dan harga diri sebagai manusia. Poin yang ketiga adalah remaja harus membekali diri dengan iman, ilmu, dan lingkungan yang baik agar terhindar dari godaan zaman. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya setiap kelompok menyampaikan strateginya untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina itu kepada kelompok masing-masing untuk menyampaikan strategi-strategi jitu untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kepada kelompok satu silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Jadi strategi yang dilakukan agar kita bisa terjauh dari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah untuk perbuatan zina kita bisa menutup aurat dan menghindari tempat-tempat yang bermaksiat. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya yaitu untuk menyampaikan strategi jitu agar kita ini menjauhi daripada pergaulan bebas dan zina. Kepada kelompok dua kami persilakan. Strategi menjauhi pergaulan bebas yaitu memilih teman, memperkuat pendidikan agama, ketahui bahaya pergaulan bebas, dan diskusi dengan keluarga. Sekian dan terima kasih. Tiga, untuk menyampaikan strategi jitu apa yang bisa kita lakukan agar kita ini terhindar daripada pergaulan bebas dan zina. Kepada kelompok tiga kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saya dari kelompok 3. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga pandangan dan hati. Ketiga, memilih teman dan lingkungan yang baik. Lebih baik menyesal sekarang daripada menyesal kemudian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih untuk ketiga kelompok sudah menyampaikan strategi-strategi jitu yang menurut teman-teman adik-adik sekalian yang pahami. Terima kasih, mudah-mudahan strategi ini kita pakai sehingga dalam aplikasi nyata kita bisa menjaga pergaulan bebas dan zina. Tahap terakhir yaitu kita melakukan refleksi, kemudian komitmen kita terhadap diri kita berkaitan dengan materi kita pada kali ini. Komitmen kita nanti kita lihat sesuai dengan redaksinya. Awalnya itu saya berjanji untuk menjaga kehormatan diri saya dengan titik. Nanti teman-teman, adik-adik sekalian silakan diisi komitmennya itu. Komitmen itu akan disampaikan nanti di depan kita bersama dan kita pilih komitmen mana yang dipakai supaya kita sama-sama deklarasi komitmen tersebut. Bisa ya? Bisa. Baik. Oke, silakan tulis komitmennya. Sudah semua menulis komitmennya? Sekarang saya mohon setiap kelompok mewakili untuk menyampaikan hasil sama-sama membuat komitmennya.
Kami dari kelompok 1 berkomitmen dan saya mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan komitmen kami. Kami berkomitmen berjanji untuk menjaga kehormatan dengan tidak memperlihatkan aurat kami dan menjaga tutur kata serta menjauhi perbuatan zina seperti pacaran. Sekian dan terima kasih. Bagaimana teman-teman semuanya setelah mendengar materi yang sudah Terima kasih atas adik saudara Ayu sudah membawakan ice breaking pada siang hari ini. Semoga tadi gerakan-gerakan kita tadi itu mengembalikan urat-urat, mungkin ada yang tertahan dan sebagainya. Peredaran darah pun menjadi lancar ya. Masih fokus? Baik, kita lanjut kegiatan kita pada hari ini. Ya, marilah kita sama-sama menyimpulkan daripada pelajaran hari ini. Baik teman-teman dan teman-teman sekalian, saya akan menyimpulkan hasil proses KBM yang telah kita laksanakan. Kesimpulannya adalah pada materi kali ini menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Jadi kita bisa melihat perbuatan zina adalah perbuatan keji yang dilakukan oleh dua insan, yaitu perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki ikatan atau ikatan pernikahan. Sedangkan pergaulan bebas adalah perilaku yang melampaui pada norma agama maupun norma yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dijelaskan Pak Guru kita bahwa perbuatan zina dan pergaulan bebas memiliki dampak negatif. Oleh karena itu kita diharapkan untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan kita juga diharapkan untuk tetap menjaga diri dan menjaga kehormatan kita agar kita dijauhkan dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menyimpulkan materi pada hari ini. Adik sekalian, apa yang disimpulkan oleh teman, apa yang dipaparkan oleh kalian semua tadi itu semuanya adalah hal yang baik, dan itu adalah cara kita untuk bagaimana kita menjauh daripada pergaulan bebas dan zina. Oleh karena itu pesan untuk kalian semua, pesan adik sekalian, kehormatan itu sangatlah mahal, ya. Kalau kehormatan kita berikan atau kita kita tidak jaga, lalu marwah kita itu kita berikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, maka harga diri kita pun akan menjadi seperti yang kalian paparkan tadi itu, harga diri di masyarakat kita tidak dipandang lagi. Adik-adik sekalian, walaupun ada yang sudah melakukan perbuatan zina, maka dari itu saya mohon kepada kita semua, karena zina itu adalah suatu dosa yang besar bagi kita dan sangat perbuatan yang sangat keji. Ya, dampak yang lebih parah lagi tadi mungkin teman-teman ada tidak menyimak adalah kalau apabila orang berzina dan menghasilkan keturunan daripada hasil zina, maka nasab daripada orang tua tersebut tidak ada. Artinya adalah ketika nasabnya tidak ada, maka susahnya itu adalah di pengurusan kita. Kemudian yang berikutnya adalah ketika pembagian ahli waris, maka anak tersebut tidak mendapatkan satu sen pun dari ahli waris bapaknya. Itu dalam hukum syariat Islam. Oleh karena itu begitu besar dampak negatif zina itu, sampai-sampai kita tidak diakui bahwa itu adalah nasab atau keturunan si bapak tersebut. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama kita mendeklarasikan, berkomitmen, nanti sama-sama kita di depan untuk menyampaikan bahwa kami siap dan kami berkomitmen untuk bagaimana kami menjauhi pergaulan bebas dan zina. Baik, adik-adik sekalian, bagaimana perasaan kalian proses pembelajaran pada hari ini? Sangat memuaskan. Oke.
Terima kasih atas responnya, refleksinya pada kali ini. Semoga dari pembelajaran kali ini kedepannya dipertahankan dan saya mencari inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan tugas terakhir, yaitu nanti Pak akan bagi linknya di sini. Teman-teman lihat di situ link refleksi, bisa diisi nanti di Google Drive, saya kirim ke grup masing ya. Oke, terima kasih. Itu tugasnya nanti diisi. Oke, terima kasih. Sampailah di penghujung kegiatan pembelajaran kita kali ini, agar tidak dipandang kegiatan kita ini lalai dan tidak mendapatkan apa-apa dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menutup kegiatan kita ini dengan membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.